Oke, sekarang kita coba ya untuk lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini guys langsung hidup ya. Mantap sekali guys. Caranya ini sangat mudah sekali guys. Mantap. Nah, mulai sekarang kalian jangan buang dulu guys untuk lampu yang sudah rusak ya. Di sini kita akan manfaatkan untuk lampu rusak ini supaya bisa kita nyalakan kembali ya untuk lampunya. Dan di sini terbaca untuk lampunya ini 5 watt ya. Nah, jadi seperti ini kecil banget guys. Namun untuk lampu ini sudah mati ya. Nah, sekarang saya akan coba dulu untuk mengetesnya ya menggunakan saklar ya seperti ini guys. Nah, ini kita ambil dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, supaya bisa terlihat ya di sini untuk lampunya ini masih hidup guys. Ini kita coba colokin langsung ke listrik ya. Nah, seperti ini kita coba nyalakan ya. Kita langsung colokin ke listrik ya seperti ini. Nah, jadi ini untuk lampunya hidup ya. Nah, seperti ini guys. Bisa kalian lihat ya. Dan sekarang untuk lampu yang 5 wattnya kita akan coba cek apakah benar-benar mati atau tidak guys. Kita coba tes ya, colokin langsung. Nah, seperti ini kita colokin dan ini kita nyalakan. Nah, bisa kalian lihat ya, untuk lampunya ini tidak mau menyala ya seperti ini. Nah, ini sudah mati guys. Oke, untuk caranya ini sangat mudah sekali guys. Ini kita coba cabut dulu ya. Nah, seperti ini. Dan untuk wadahnya juga ini kita coba buka ya. Nah, ini kenceng banget guys. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini terlihat untuk lampu LED-nya ini masih bagus guys. Ini tidak ada titik yang gosong ya. Biasanya kalau lampu seperti ini ada titik ya kalau kebakar. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian bawahnya juga ini masih bagus. Sekarang kita akan coba cek ya untuk lampunya supaya bisa ketahuan untuk lampunya mati atau tidak dengan menggunakan kabel seperti ini guys. Nah, untuk ujung ini kita bakar ya. Ini kita bakar dulu. Seperti ini kita sisain sedikit ya, seperti ini guys. Kemudian yang ujungnya juga ini kita rapikan. Dan tinggal kita lilitkan saja seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebihnya seperti ini guys. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja. Ini kita tinggal pasang dulu ya untuk bagian lampu ini. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita colokin saja langsung ke listrik ya. Nah, ini kita dekatkan dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala ya. Kemudian untuk kabel ini kita tinggal pasangkan seperti ini guys. Nah, jadi ini kita bengkokin sedikit. Nah, untuk bagian ujung dan ujungnya kita tinggal pasangkan seperti ini. Apabila menyala maka untuk lampunya ini mati ya untuk bagian LED-nya. Nah, ini tidak menyala ya. Ini kita luruskan dulu ini karena ini tidak terlalu lancip. Kita potong dulu sedikit ya. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu untuk bagian ujungnya. Oke, langsung kita cek lagi ya. Nah, ini kita tes untuk LED-nya. Ini tidak nyala guys. Nah, ini satu lagi kita coba, ini nyala tapi redup ya. Nah, jadi ini kita cek lagi seperti ini. Oke, ini mati guys ya. Nah, ini untuk lampu LED-nya mati guys ya seperti ini. Jadi ini untuk IC-nya ini sudah kebakar ya. Nah, jadi ini untuk IC-nya sudah kebakar. Nah, apabila tidak nyala seperti ini, kalian bisa gunakan cara seperti ini guys. Ini supaya lampunya bisa nyala ya. Ini kita matikan dulu. Nah, kita cabut untuk lampunya ya seperti ini. Kemudian untuk lampunya juga ini kita cabut dulu ya, kita lepaskan supaya lebih mudah untuk pengecekannya ya. Nah, seperti ini guys, ini kita lepaskan untuk lampunya. Kemudian ini untuk bagian PCB-nya kita balikan ya seperti ini. Dan untuk bagian elko ini terdapat nilai 250 watt ya, 6,6 mikrofarad.
Nah, jadi untuk elko ini kita akan lepaskan dulu ya. Kita cabut untuk bagian elko ini. Nah, ini kita solder saja untuk melepaskannya, sangat gampang sekali guys. Jadi untuk bagian elko ini karena terlalu besar, kita akan ganti dengan yang lebih rendah ya untuk voltasenya. Nah, seperti ini. Ini untuk bawaan dari lampunya. Untuk elko-nya kita ganti guys. Kita cabut dulu untuk bagian elko-nya. Nah, ini sedikit lagi. Oke, ini sudah terlepas ya seperti ini. Nah, ini untuk elko-nya, ini untuk voltasenya terlalu besar guys untuk nilainya ya. Nah, supaya lebih aman, kita ganti dengan yang lebih rendah ya. Nah, jadi ini saya sudah siapkan untuk elko-nya. Nah, seperti ini. Ini untuk voltasenya 470 mikrofarad 35 volt ya, seperti ini. Nah, jadi ini saya ganti untuk bagian elko-nya seperti ini. Dan untuk pemasangannya di sini ada di belakang PCB-nya ya. Jangan sampai terbalik yang positif dan negatifnya. Nah, ini ada tanda ya guys ya. Ini yang negatif seperti ini ya. Kemudian tinggal kita pasangkan. Nah, seperti ini. Kita tinggal pasangkan di lubangnya ya supaya lebih nancep. Nah, seperti ini kita tekan dulu ya. Kemudian tinggal kita solder di bagian atas ini guys. Nah, seperti ini ya. Supaya nantinya bisa lebih nancep ya ke atas dan lebih kuat. Kita tinggal tekan untuk elko-nya ya, ini sudah nancep ya. Seperti ini, satu lagi kita tekan. Nah, seperti ini guys. Dan ini kita tarik saja di bawah. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah terpasang ya untuk elko-nya seperti ini guys. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, ini sudah kita pasangkan untuk elko-nya. Dan sekarang untuk lampunya kita akan ganti ya. Nah, jadi untuk lampunya saya akan ganti dengan menggunakan lampu yang 12 volt ya, seperti ini, lampu motor guys. Nah, seperti ini yang sudah saya berikan kabelnya ya. Nah, untuk bagian positif dan negatifnya kita tinggal pasangkan di bagian elko-nya. Nah, ini kita rapikan dulu untuk bagian kabelnya ya, supaya tidak kepanjangan. Kita potong. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita lepaskan sedikit. Nah, kita bakar saja untuk bagian ujungnya. Oke, tinggal kita pasangkan untuk kabelnya ya. Di sini kabel yang warna putih yang negatif kita pasangkan di negatif elko-nya guys. Nah, seperti ini. Kita beri timah dulu. Dan tinggal kita pasangkan untuk bagian jalur yang negatifnya ya, untuk kabelnya ya. Nah, ini jalur yang negatif kita pasangkan di elko ya, seperti ini. Nah, hati-hati untuk penyolderannya supaya tidak bersentuhan ya, karena ini untuk jalurnya terlalu dekat guys. Nah, seperti ini sudah terpasang ya. Kemudian yang jalur yang positifnya yang merah ini tinggal kita pasangkan di elko yang positif guys. Tinggal kita solder saja, kita beri timah dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, aduh, lepas kita beri timah lagi. Nah, ini jalur yang positif dari lampunya kita pasangkan ke elko yang positif ya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik tidak akan menyala guys. Nah, jadi seperti ini untuk kabelnya sudah kita pasangkan guys. Oke, sekarang ini kita pastikan untuk timahnya di tengah ini tidak berdekatan guys ya, ataupun bersentuhan. Nah, jadi seperti ini setelah kita lihat dengan kasat mata ya, ini sudah tidak bersentuhan lagi. Dan sekalian kita bersihkan untuk kotorannya guys. Ini kita tinggal gunakan obeng min ya untuk membersihkan kotorannya. Nah, jadi seperti ini, tinggal kita gores sedikit saja ya, seperti ini guys. Nah,
ini sudah bersih ya. Sekarang tinggal kita uji coba untuk lampunya guys. Nah, kita pasangkan dulu seperti ini. Dan ini untuk bagian fitting lampunya kita pasangkan juga guys ya. Nah, seperti ini kita tes ya, apakah untuk lampunya bisa nyala atau tidak guys. Oke, langsung saja tinggal kita colokin saja ke listrik ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita nyalakan saja. Oke, terlihat ya seperti ini nyala. Kita matikan untuk lampu utamanya supaya terlihat di kamera guys. Nah, jadi hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini sudah nyala ya untuk lampunya 12 volt ya, seperti ini guys. Ini mantap ya. Nah, ini tinggal kita rapikan untuk wadahnya nanti. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, ini kita cabut dulu ya. Kita tinggal pasangkan saja langsung ke wadahnya ya. Nah, jadi seperti ini kita masukkan untuk lampunya ya, seperti ini. Dan tinggal kita masukkan saja seperti ini guys. Nah, kita pasang ya. Ini lepas guys, ini kita pasangkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini guys untuk lampunya. Kita coba cek lagi ya, kita nyalakan lagi. Wow, mantap guys, ini lebih terang ya kalau kita gunakan wadahnya. Nah, jadi untuk cahayanya ini menyebar guys, ini mantap ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Oke, terima kasih.